Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Sini dong Pak Ismail. Pak Ismail sini. Mana istrinya? Pulang. Udah pulang sini. Kerja terus istrinya. Tapi kan istrinya bahagia sekarang kan? Malam bahagia istrinya. Iya, Pak. Kenapa Pak Ismail tidak ikut bahagia? Ya, pokoknya bahagia ya, Pak. Tadi malam. Istrinya malam nggak dicobain. Wah, gimana mau cobain, Pak? Kenapa masalahnya? Kan waktu yang mepet. Waktunya mepet. Kan bisa yang gitu mah setengah jam juga cukup. Wah, kagak, Pak. Oh lama. Kan kamar ada. Kasur ada. Tempat tidur ada. Kenapa jadi susah? Pokoknya saya tuh insya Allah lah masalah ini, Pak. Masalah apa? Ya masalah ini. Kenapa masalah ini? Ya Evina. Oh, kenapa? Cepat beres, Pak. Wih, harus cepat beres. Ini abang nih makin semangat aja. Kenapa? Sakit mata? Demam Pak, udah 3 hari saya. Oh, sakit. Oh, udah sakit nih. Ke dokter aja. Ke dokter panggil dokter. Dokter Asep. Udah berapa hari? 2 hari. 3 hari. Udah pulang dulu istirahat. Nanti sama dokter. Ya, Dek antar pulang, Dek. Ini Dek, antar pulang, Dek. Nah, dia antar pulang. Nanti sama dokter, ada dokter. Ini dokter Asep. Dokter Asep sini. Nanti periksa dokter. Aman istirahat. Nanti takut nular sama orang lain. Ah, ini. Dede pulang. Sini. Waduh, ini yang penting. Katanya kamu nggak boleh sama ibu kamu. Apa ya? Katanya nggak boleh jadi saksi. Iya, takut terlibat. Emang penjahat takut terlibat. Oh, kurang tahu ya. Iya, takut. Kalau kamu gebukin orang tuanya takut terlibat. Kalau kamu jadi saksi kebenaran, mengungkapin apa yang kamu ketahui, orang tuanya bukan harus takut, tapi harus bahagia. Karena apa? Karena anaknya sudah bisa bicara jujur dan berbuat baik bagi kepentingan orang lain. Nanti suatu saat ketika kita kesusahan pasti ditolong orang. Sekarang enggak? Apanya? Orang tuanya masih larang enggak? Masih dikit-dikit Pak. Oh udah, nanti saya datengin. Masa nggak percaya sama Pak Dedi? Orang tuanya tahu Pak Dedi nggak? Tahu. Tahu. Oh, apalagi orang Bekasi, Jawa Barat bukan? Jawa Barat. Wah, ayo. Harus tolong lah ya. Ya iya, kamu juga harus nolong. Nanti orang tua mah tinggal dijelasin, ya kan? Iya. Oh, tinggal dijelasin aja. Dijelasin apa yang diketahui, dijelasin apa yang dilihat, dijelasin apa yang didengar. Ya kan? Kan nggak usah susah. Ya, namanya juga pikiran orang kan beda-beda. Beda-beda. Kenapa? Dulu juga Oki orang tuanya begitu waktu awal. Ngelarang, susah loh. Oki 1 bulan loh baru bersedia. Tapi sekarang orang tuanya terima dan Oki juga malah tambah gemuk. Nggak apa-apa juga. Apalagi Oki mah tinggalnya Cirebon. Ini tinggalnya Bekasi, yang jagainnya banyak. Siapa yang jagain, Pak? Hah? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bener. Bener nggak? Bener. Kamu yakin nggak? Yakin. Ya iya, Yakin sama Allah. kalau yakin sama Allah harus yakin pada kebenaran. Betul, Pak. Bener gak? Iya, betul. Oh, masa kalah sama orang tua? Ini mah Waduh. ketuaan, Pak. Ah, udah ketuaan. Lu semua bapak lu nggak sopan. Ketuaan. Iya. Ketuaan gimana? Ya, ketuaan lihat aja itu. Oh. Ketuaan, tapi dia seneng. Makanya enak kan di sini? Alhamdulillah enak, Pak. Enak. Tidur nyenyak. Minyak, Pak. Nyenyak. Biasa makan tempe, tahu, Oh, biasa makan di rumah tempe tahu, di sini makan apa? ayam, Pak, sate. Nambah, Pak. Nambah. Ya, namanya kan kalau orang kecil begitu, Pak. Biasa makan tempe. Aduh, ada makan enak, tambah, Pak. Oh, tadi malam makan sate. Makan sate, Pak. Nah, enak Sop. gitu. Enak dong kesana. Enak. Makan bakso, Pak. Makan bakso juga. Iya. Nambah. Nambah. Nggak Pak. bayar lagi. Kagak bayar, iya. Gratis. Gratis, Pak. Oh. Asal mau ngutang dia, Pak. Oh, aduh, di sana ngutang. Di mana ngutang? Bekasi. Ngutang itu? Iya, ngutang. Yang benar. Iya, ngutang. Kalau Bekasi ngutang. Ngutang. Nunggu nyuci dulu, istrinya nyuci dulu, dapat duit baru bayar. Namanya itu ya gitu, Pak. Sekarang hutang ke warung berapa? Tahu, Pak, belum itu, Pak. Udah lunas lah kalau sekarang. Lunasin. Iya, Pak. Nggak gede kan? Dua. Udah lunasin. Udah punya duit kan?
Iya. Udah lunasin dong ngutang ke warungnya. Kamu bapaknya ngutang kenapa nggak dibantuin? Nggak biar usaha sendiri. Biar usaha sendiri. Kamu duit buat apa kalau nggak bantuin orang? Ya buat keperluan yang lain. Buat keperluan yang lain. Hari ini kerja libur. Alhamdulillah izin. Izin. Iya. Kan Sabtu. Sabtu Masuk. tetap kerja. Tengah hari. Kerjaan apa sih? Itu apa? Baja Pak. Baja. Maksudnya? Bikin jembatan. Hah? Konstruksi. Kamu kerja bangunan. Agak itu. Kerja apa? Itu Pak lampu yang di jalannya lampu papannya. Nah, iya. Itu yang bikin dia Pak, PT-nya dia. PJU. Iya, Iya, yang PJU. Lampu yang bagus-bagus. Iya. Yang bikin PT-nya dia Pak. Apa kan apa tadi? Ah, iya. Lampu yang mana? Itu yang Itu kata yang di pinggir jalan-jalan, jalan Pak. itu. Yang pakai cetok. Iya, yang kata ada ukiran itu. Itu kamu yang bikin? Iya. Iya. Oh iya, dulu saya bikin di Bekasi tuh. Iya, itu Ini, PT-nya, Pak, yang PT. Loh, kamu bisa bikinin dong sekarang di sini aja, gua modalin pakai las. Dia operator apa gitu Pak, pakai komputer Pak. Oh, pakai komputer. Kalau saya bagian ngebornya, lubangnya. Oh, bagian ngelubangin. Lubangnya. Bisa nggak usaha sendiri? Las sendiri. Bisa Pak. Perlu apa sih di sini? Kita ngomong bisnis ke depan. Di sini. Ya kalau ngomongin bisnis ya nanti berdua Ngadepnya ke sama. sono. Heeh. Iya, bisa nggak buka usaha sendiri? Bisa berdua sama abang saya. Heeh, berdua. Iya. Kalau sendiri nggak bisa. Jadi nggak bisa kerepotan apa. Kenapa kerepotannya? Nah kan belum ngelasnya belum kalau udah. Ya maksudnya kan cari tukang kerjanya. Oh, ya kalau ini dengan sama abang saya berdua sama abang saya gitu. Oh, Kalau diskusi. Diskusi. Ya kan? Alatnya apa aja? Alatnya las, Heeh. gerinda, Heeh. terus apa ya? Stick las itu. Heeh. Punya apa ya? Oh. Banyak ya, Pak. Banyak. Iya. Begitu. Ya kan kalau bikin usaha Kemarin aja abang saya bikin pagar. Di Pagar mana? rumah. di mana? Ya, ini di rumah yang itu. Yang mana? Di rumah yang mau bikin itu. Ya iya bikin rumah di rumah yang mau bikin. Masa di rumah yang mau jual? Kamu tuh gimana sih kalau ngomong? Di rumah yang mau bikin. Iya. Iya. Oh kerjanya itu. Kamu Iya. bagian apa? Kalau saya paling apa ya? Bantuin doang kayak Gerindra, kayak apa gitu. Gerindra. Gerindra mah partai saya. Gerindra. Bukan itu. Halusin plat gitu. Oh. Tuh. Oh, apa namanya yang halusin plat namanya? Iya, pakai mesin Gerindra. Heeh. Gerindra. Gerindra. Gurinda. Ya kali Gerindra. Orang Sunda mah Gurinda, di Gurinda. Itu bukan Gerindra. Gerindra mah partai saya. Saya Bekasi. Partainya Pak Prabowo, itu namanya Gerindra. Oh, itu mah Gurinda. Oh, Orang Sunda bilangnya Gurindra. saya kan Bekasi, Pak. Bekasi apa bilangnya? Gerindra. Oh, Gerinda. Oh, di Gerindra dulu. Iya. Ya halusin. Nah, sekarang gimana cerita Yeni? Ya gitu lah, nggak jadi. Nggak jadinya kenapa? Apa ya, kalau ini takut Takut kenapa? takut terlibat. Apa urusannya terlibat? Mana saya tahu, Pak, nama pemikiran manusia kan beda-beda. Oh, jadi kamu telepon ya nih. Di telepon nggak diangkat. Nah, terus? Pas tahu apa, saya kan bilang besok saya sama Pak Deddy mau datang ke rumah. Heeh. Nah, dia takut dia akan terlibat masalah pina. Ya udah, akhirnya diblok nomor saya. Oh, takut terlibat masalah Pina. Nah, Iya. jadi kalau orang berkata, kenapa nggak jadi saksi 2016? Kenapa nggak berani waktu zaman sekarang aja? Ini udah zaman terbuka begini, orang pada berani. Masih ada yang takut. Bener gak? Kita datengin Yeninya aja. Kita yang datengin. Nggak mau dia Nggak Pak. mau dia, Pak. Iya. Siapanya? Iya, dia. Ya kan belum tentu kalau saya datengin. Kalau nggak ngancem Pak.
Ngancem apa? Jangan coba ya. Kita marah-marah kan malu Pak. Oh. Udah nggak jadi. Nggak jadi gimana? Ya nggak jadi Mas ya. Ya Tunangan? ya nggak mau. Udah nggak mau. Ya udah saya bilang. Nggak maunya, kenapa sih nggak maunya? Dia takut itu Pak. Aku bawa-bawa. takut belum terlibat. Ke bawah-bawahnya apa, kan nggak salah. Ya nggak Iya, tahu Bang. kita gimana ya Pak. Saya juga nggak tahu pola pemikiran gimana gitu. Nggak tahu kan, nggak salah. Salahnya apa coba? Ya, nggak ada salah Pak. Kan Apa urusannya? Kamu kan di situ bukan terlibat sebagai pelaku, jadi saksi, dilindungi oleh undang-undang, ya kan? Nggak akan berubah jadi tersangka. Apa takutnya? Ya namanya juga manusia Pak. Orang kecil kayak gitu, takut. takut dia. Jadi sampai HP-nya diblok. Blok Pak. Ya Allah ya Rabbi. Apa? Saya mau orang kagak mau memaksakan kehendak orang lain. Kalau dia ngomong begini Pak. Apa katanya? Sama saya Pak ya. Heeh. Gitu. Apa? Pak, boleh nggak sama Bapak nih? Masuk Bapak ya Pak. Ah. Kan kita batal nih ke ini Pak. Boleh nggak kita ke pesantren ke anak yatim kita masa nyantunin anak yatim ya? Gitu ya Pak. Oh, maksudnya nyantunin anak yatim. Oh. Kalau nyantunin janda yatim boleh nggak? Yang yatim masih gimana? Kan itu nyantunin anak yatim. Iya. Oke, nyantunin anak yatim nggak ada masalah. Kita kan itu bagian dari kasih sayang kita pada sesama, dan itu harus dilakukan bagi mereka yang punya kemampuan. Gimana kalau selain kita nyantunin anak yatim, kita santuni janda yatim? Boleh Pak. Boleh? Boleh. Ya kita janda yatim aja kita santuni. Kamu mau nggak santuni janda yatim? Mau. Mau. Janda yatimnya umur 24 tahun. Boleh nggak apa-apa Pak. Boleh, nggak apa-apa. Setuju. Setuju? Nikahin Pak, nikahin Pak. Nggak apa-apa Apa sama maksudnya janda. nih? Maksudnya apa nih? Apa? Ya jangan santuni janda yatim. Maksudnya nikah no sekalian. Iya. Santuni janda yatim, disantuni dirinya, disantuni kehidupannya, Ya, ya itu namanya berumah tangga. berumah tangga. Tapi kan ya ini nolak-nolak sekarang. Kalau didatangi sama saya bisa berubah deh taruhan sama saya. Nggak tahu deh Pak. Ya kita samperin aja. Emang kamu mau memaksa sih? Saya ya yang datengin, kamu mah diam aja di mobil. Mau nggak? Janganlah Pak. Kenapa emang? Kan malu Pak. Gitu malu. Kan yang nggak majunya saya. Iya malah ntar bikin malu. Bikin malunya siapa? Makin Siapa? Malu Bapak. Nggak akan malu-malu, nggak ada masalah. Saya gini Pak, kita kan maaf ya Pak ya. Heeh. Kan udah putus Pak ya. Heeh. Apa? Udah 8 tahun berarti Udah putusnya ya? putus, ya kan. Sempet kan 2020 tuh waktu masih Covid ya kan main Pak ya kan. Heeh. Terus saya kalian ziarah saya ke Sunan Gunung Jati Pak. Heeh. 2020. Heeh. Nah, udah tuh lost kontak pada 2020. Nah, sekarang nyambung lagi. Nah, nyambung lagi kan ke dia DM ke itu apa? Boleh sebut nama nggak Pak? Apa IG? Bukan TikTok. Oh iya, boleh. Nah, maksudnya, Kenapa sih bilang TikTok aja susah? maksudnya gini ya kan kita kan direkam Pak, takutnya ada gimana gitu. Enggak ada masalah. Nah, ini dia bilang sama saya, lah kok tiba-tiba DM ya no ya. Yang dia ketik dia. Ya dia, ya nih, dia DM ke TikTok dia. Terus? Nah dia nanya, Pak ini gimana? Ya itu kan masalah hati kan tergantung dia ya. Mm-mm. Terus gitu. Terus WA Pak. Mm-mm. Nah yang minta nikah itu ya ini Pak, bukan dia. Oh. Yang minta nikah ya nih, Nah, terus? sebelum saya mau ini jadi saksi ini. Oh. Gitu Pak. Terus pada itu ya kok kalau misalnya namanya jodoh ya pikirin aja dulu baik-baik. Heeh. Nah pas begitu kan kita jadi saksi ini kan Bapak nanya ya kan Pak, dia jawab ya mungkin kan kali mungkin jodoh ya Pak. Bilang dia. Jadi dia udah siap Pak. Oh, iya. Ditolak. Ya nggak ditolak, nanti kita sekarang ke Cirebon, ya kan? Pertama kan perjalanan ke Cirebon dulu pertama datang ke hotel. Iya. Hotel Purnama. Oh Permata Pak. Oh, Permata. Sekarang masih ada nggak ya hotelnya? Kayaknya kemarin ke sono katanya ada Pak. Ada, ya udah nanti kita ke sana ke Hotel Permata ya kan. Ini menunjukkan pada masyarakat, nanti pada penyidik, Bapak apa yang dilakukan itu bener-bener nggak? Nginep di Hotel Permata. Dari Hotel Permata nanti Dari Hotel langsung Permata saya ke Plumbon. ke Plumbon kemana? Keponakan saya. Oke, kita sekalian silaturahmi ke keponakan, Iya, ya kan? benar ya. Ke Plumbon dulu kan? Iya. Dari Hotel Permata ke Plumbon, dari Plumbon ke
Plumbon baru ke ini. Rumahnya Yeni, terus kita ke rumahnya Yeni, ya kan? Siapa tahu ada biar kamu duduk di mobil aja yang nurun. Nanti telepon nih Yeni, kita yang mesti silaturahmi, bapaknya baik-baik. Aku mau jelasin. Ngancem, Pak. Ngancam apa? Saya ngomong Pak, kalau misalnya Pak Dedi ke sini ngomong yang nggak seperti itu katanya gitu. Nah, saya bilang ya kok gitu. Gimana? Pokoknya nggak usah katanya. Oh takut. Takut. Jadi kalau Pak Deddy kesini saya ngomong bahwa tidak ada tunangan itu. Oh. Ngomongnya begitu. Iya. Tapi kan kalau orang bohong kan nanti kelihatan. Tuh, saya bilang gitu, ya jangan kayak gitulah. Lah saya kan ini bukannya apa ngomong saya salah, kan kita kebenaran. Ya mudah-mudahan kalau memang itu benar Eki dan istilahnya Tina kan menolong orang Pak. Kalau Ya misalnya. udah itu mah sudah mendekati 90% benar. Toh Bapak kan ketemu sama Pak Adi, ya Enggak, kan? saya nggak ketemu Pak Padi. Bukan, maksudnya kan sudah ketemu sama Pak Adi, Iya, Pak. penjelasannya kan hampir sama. Iya. Kalau Bapak kan nggak ketemu sama yang lain, cuman menceritakan memang itu peristiwa itu ada dan lewat. Iya. Persoalan nanti Yeni saking takutnya akan mengatakan bahwa peristiwa itu tidak ada, urusan dia. Nggak ada masalah, ya kan? Iya, takutnya. Tapi kan nanti dia kan kalau nanti dia bohong atau tidak kelihatan. Bener nggak? Kalau sama yakin Bapak bener. terus sih kali habis dari itu dari Plumbon tuh kita beli kue dulu ya Naya. Ke apa tuh? Oh, toko kue dah. Oh, beli bolu. Bolu, iya. Bilang kemarin bolunya bawa dari Bekasi. Di situ Di Cirebon, Pak. Aku bilang kamu bawa dari Bekasi, iya. kan intinya kan beli bolu dulu. Oh ya udah habis itu beli bolu, ya udah kita napak tilas. Iya, saya makanya kalau misalnya ini kan kita inget ya Pak kejadian. Dan berangkat dari Bekasi itu Jumat Pak, Jumat tanggal 26 ya Pak. Sampai malam nih di hotel Permata tuh. Dari hotel Permata sebelum ke Yeni ke Plumbon dulu. Ya Makan udah juga. dari hotel Permata ke Plumbon nemuin saudara kan. Nah nanti setelah nemuin saudara, terus beli kue bolu. Nah kue bolu di toko apa? Nama tokonya Lupa. Di daerah mana beli kue bolunya? itu apa? Gerage ya? Kan kasus batik masuk sininya Ya, tahun Ya udah deket Gerage lah, daerah Gerage kan. Habis dari Gerage ke rumahnya Yeni. Ya udah rumah Yeni masih ingat. Dia inget Pak. Ingat ke rumah Yeni? Ya udah kita ke sana, persoalan Yeni mengatakan, "Saya akan mengatakan bahwa dulu tidak pernah ada tunangan karena hari ini saya takut." Urusan dia. Ya kan? Dia bilang takut nge-WA apa telepon? Apa? WA-nya ada. udah dihapus. Kenapa kamu hapus? Dia udah males Pak. Saya kecewa sampai nangis Pak. Serius. Ya bukan, kenapa WA-nya Ya dihapus? makanya saya kan bilang mana WA-nya SS gitu. Dihapus. Dihapus. Tapi kalau dihapus kan bisa dibuka lagi. Masa? Bisa dong kalau teknologi. Gampang. Sama gampang. Hah? Gampang. Gaptek bukan gaptek. Kalau dihapus kan nanti bisa dibuka lagi. Enggak tahu. Ya bisa. Tapi bener ada WA-nya. Ada Pak. Nanti bisa dibuka lagi tek 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 tek. Buka lagi ada teknologinya. Bisa. Tapi bener kan? Iya. Benar. Iya. Ada WA-nya benar. Asli. Iya, asli. Oh, udah. Ada WA-nya ya udah. Kita temuin. Gitu, nggak apa-apa. Ya ini ngomong begitu nggak ada masalah. Gitu kan? Yang penting apa yang kita lakukan pada waktu itu adalah sesuatu yang benar. Iya Pak. Ya kan? Iya. Itu. Oh, ngomongnya urut kok, bener. Nanti. Siapa tahu begitu ketemu Pak Dedi, udah deh aku mau nikah sama Purnomo di saat bulan purnama. Kan nggak ada masalah. Dan lagi pula keterangan-keterangan ini, seluruh keterangan ini hanya melengkapi apa? Sekarang mah sudah jelas kok, bukti SMS-nya ada. Tapi saya pribadi Pak, ya maaf deh Pak ya sebelumnya, maaf sebelumnya Pak. Kalau memang ya misalnya Yeni, saya nggak setuju Pak. Kenapa? Karena apa? Kok perjodohan kan itu sakral ya Pak. Tanggal sakral bukan sehari buat 2 hari. Kayak gini, walaupun anak angkat ya Pak, saya dipermainin. Gitu. Oh, jadi kalaupun nanti didatengin oleh saya, kemudian tiba-tiba Yeninya jadi mau, Bapak tetap nggak setuju? Saya nggak setuju, tapi nggak tahu. Karena dulu sudah diputusin, setelah itu nyambung lagi, gara-gara Bapak dan Purnomo jadi saksi, dia jadi takut, putusin lagi. Artinya dia tidak punya niat baik untuk berumah tangga dengan baik. Sama aja menghina anak angkat saya. Bener. Karena saya bilang sama dia, Udah sekarang mah kesana bukan dalam rangka perjodohan, dalam rangka ini aja, bener nggak rumahnya ada? Bener nggak, Bos?
Tapi siapa tahu selama di jalan itu nanti ada cewek yang senang, ya kan? Kita cari deh dari keluarga terpidana, siapa tahu dia punya anak perempuan yang masih lajang, masih perawan, cantik, cocok jadi istri, baik. Itu cuma hayalan doang kali Pak. Lo bukan hayalan, pasti ada. Kamu ini pesimis banget nih hidup. Ya karena gini Pak, pesimis ya Pak. Kenapa? Udah 3 kali gagal Pak. Oh, ketiga udah tunangan gagal lagi, gagal lagi. Ya nggak boleh dong, harus nyoba lagi. Jadi kalau dia nikah nggak setuju sekarang. Pasti saya itu. Nah ini. Kalau saya pribadi saya nggak setuju Pak, Heeh. walaupun bapak angkat saya. Saya Pak itu anak angkat saya. Heeh. Tapi itu tergantung Purnomo. Kalau saya nggak setuju. Purnomonya masih minat nggak? Udah kayak gitu Pak. Heeh. Udah enggak lah. Udah enggak. Ya kita kalau nanti di jalan atau kapan dapetin jodoh, kamu janda misalnya umur 25 tahun, anak 1 mau? Mau aja. Mau aja. Asal? Sayang sama orang tua. Woi, kamu bau idealis banget sih. Ya kan paling utama itu sayang sama orang tua dulu. Oh, sayang sama orang tua. Yang kedua? Kedua, sayang sama ini pasangan. Yang pertama sayang sama pasangan dulu, yang kedua baru sayang sama orang tua. Salah deh Pak, yang pertama sayang sama Allah. Oh, udah dah. Ngomongnya ketinggian. Iya kan, kalau sama Allah mah nggak usah cerita sayang sama Allah, orang kita yang butuh kasih sayang Allah. Kita mencintai Allah dengan setulus hati. Waduh, kamu idealis banget sih. Waduh. Ya nggak tahu lah Pak. Ya udah, kamu suka berzikir nggak untuk dapetin jodoh? Zikir. Pernah. Suka. Pakai dikir apa? Ya zikir. Dikirnya apa kalimatnya? Ya paling apa subhanallah terus sama yang lainnya. Kamu tahu nggak dikir Playboy? Enggak. Oh, itu mah dikir yang bener. Ada yang kacau, Playboy. Kurayu kutipu, kurayu kutipu, kurayu kutipu. Ketawa, Pak. Hidup jangan terlalu serius. Oh, serius amat. Bukan zikir. Kayak muter. Ya, saya bilang kan ini yang kacau, saya bilang kan kurayu kutipu, kurayu kutipu, kurayu kutipu. Itu hasilnya apa? Hah? Hasilnya apa? Ya hasilnya ya banyak wanita ketipu oleh tukang rayu laki-laki. Tapi kadang-kadang wanita tuh aneh. Sama laki-laki yang tukang rayu, tukang tipu mau. Sama laki-laki yang jujur kayak kamu. Iya, susah. Karena perempuan tuh nggak suka laki-laki yang kelihatan bego. Bego jangan kesini Pak. Tahu Iya kan? Iya kan, kamu itu kan kelihatan bego kalau di mata wanita, makanya susah ditolak. Suka ditolak. Kalau kamu ke tukang rayu, tukang tipu, pasti mau. Tapi ya nggak apa-apa, karena manusia terbaik akan mendapatkan istri yang terbaik. Amin. Gitu. Pokoknya nanti kita berangkat dari sini, ya. Kita berangkat, kemudian terserah Yeni mau nerima nu enggak, yang penting kita sudah tahu, oh ini rumahnya Yeni. Gitu kan? Oh, yang penting kan apa yang Bapak lakukan itu benar, apa yang Bapak lakukan itu bisa dipercaya, ya kan? Bahkan Bapak ingat bisa menjelasin, naik motor, kemudian nanti ke hotel Permata. Dari hotel Permata langsung ke Plumbon, ketemu saudara, ya kan? Dari saudara Bapak beli kue di Gerage, dari Gerage ke rumahnya Yeni. Bapaknya kagak ada di rumah. Kamu mah ngaco, ngelamar bapaknya nggak ada. Gimana sih? Bapaknya di Kalimalang Pak. Bekasi. Iya. Sekarang di mana bapaknya? Kurang tahu Pak. Oh, lagi kerja. Itu di apa tuh yang kata kayak ini Pak, barang-barang bekas gitu Pak. Rongsok. Bukan Pak, kayak misalnya kloset gitu Pak, Oh, ada keramik gitu Pak. keramik barang bekas. Iya, yang bekas-bekas gitu. Dikumpulin. Enggak, jadi bisa keramik nih masih kloset masih masih bagus deh, second ya Pak. Dia dibersihin, jual lagi. Itu dulu. Oh, dulu. Dulu. Kita kan nggak tahu dia masih ada apa enggak. Iya. Kerjanya di Bekasi atau bukan. Yang penting kan kita sudah punya niat Waktu baik. itu ngomong sama ibunya Pak, ada ibunya. Ibunya ya, ada. Ada ibunya. Udah nerima waktu itu. Nerima Pak. Ada adiknya. Tapi udah nerima diputusin. Ya itu Pak. Udah bukan jodoh, kalau bukan jodoh jangan dipaksa. Ya kan? Yang penting nanti siapa tahu dapat jodoh yang lebih baik.
Ya, nanti kita berangkat Iya, Pak. menuju Cirebon. Napak tilas. Tadinya kalau Yani mau hari ini kita lamaran. Itu pakai mobil, Pak. Mobil masa naik motor. Mabok dia, Pak. Hah? Kan nggak apa-apa. Kacanya dibuka. Siapin plastik. Bawa plastik. Agak lah. Kan puyeng doang. Agak gitu. Bawa plastik. Ya, udah makan belum? Alhamdulillah. Udah. Di mana? Itu di sana, Pak, di mes. Oh, di mes. Udah makan? Mau makan lagi ya? Ya kalau disediain mah mau. Udah makan lagi sini masih ada tuh. Ya. Disediain. Heeh. Bi, eta. Cus. Eta kan sayur-sayuran atulas Bapak tadi panganteran aja kan? Minta itunya nasi putih nawe. Ya, nanti makan di sini dulu, makan dulu. Ya. Oke? Iya, Pak. Oke.